kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita bertemu dalam rangka sosialisasi modul 1 guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Materi kita hari ini sosialisasi adalah filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini, sosialisasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memenuhi undangan saya. Salah saya ucapkan, semoga kita masa akan datang menjadi guru yang semakin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah bapak yang tidak asing dari seorang pendidik, dari seorang guru, bahwa ini adalah bapak pendidikan kita, terkenal dengan semboyan Ingarson Sundolodo, Inmadio Mangkokoso, dan Tutmuri Handayani. Di sini artinya adalah kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, kita sebagai guru merupakan suri teladan dari murid-murid kita. Baik dari cara berpakaian, tutur kata, terus lagi tingkah laku. Nah, itu semuanya akan menjadi suri teladan bagi murid-murid kita. Semoga semua yang ada di Ki Hajar Dewantara, semboyan Ki Hajar Dewantara ada di diri seorang guru. Di sini pertama kali Ki Hajar Dewantara yaitu Azas Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan faedah untuk kecakapan murid lahir dan batin. Sedangkan pendidikan juga memberikan tuntunan, bukan tuntutan, tapi tuntunan ke arah kekuatan kodrat siswa menuju keselamatan bagi siswa, baik bagi diri sendiri dan bagi ke anggota masyarakat. Terus yang kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai guru adalah seorang tukang kebun atau seorang petani. Bibit-bibit tumbuhan tersebut, bibit jagung tersebut adalah siswa-siswa kita atau murid-murid kita. Di sini, seorang tukang kebun menyemai biji tersebut, dirawat, diberi pengairan, diberi cahaya yang cukup. Insya Allah bibit tersebut akan tumbuh dengan optimal. Sebaliknya, walaupun bibit jagung tersebut kita semai, tapi itu bukan kualitas yang baik, tapi kita rawat dengan baik, insya Allah bibit tersebut akan menjadi baik atau hasilnya akan optimal. Di sini dalam proses menuntun, kita sebagai pamong diharapkan kita mengarahkan anak
diberi kebebasan, tetapi anak tetap dituntun ke arah yang benar. Jangan sampai anak tersebut membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu adalah Ki Hajar Dewantara. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak ada kata-kata bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu kata-kata pendidikan yang kita maksud dari kata berhamba adalah kita berpihak pada anak. Contohnya, pengajaran kita lakukan dalam proses pengajaran kita, itu kita harus memikirkan apakah anak nyaman dalam kelas, apakah anak senang dalam kelas. Nah, kadang-kadang ada juga anak mengeluarkan ide atau pendapat. Di situ kita harus hargai, karena dengan menghargai pendapat atau ide anak tersebut, mereka akan senang. Nah, itu juga termasuk untuk melatih sang anak untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya, sehingga masa yang akan datang anak tersebut diharapkan semakin kreatif dan inovatif. Terus keluarga menjadi tempat utama yang paling baik melatih anak dalam karakter, membentuk anak dalam karakter, baru ke pendidikan yang lain. Yang pertama dulu ada keluarga. Jadi karakter anak itu dalam keluarga terbentuk, baru kita melanjut ke pendidikan lain. Selama ini kadang-kadang pendidikan kita hanya berpusat pada guru. Kita ngajar, kita tidak melihat apakah si anak nyaman, apakah si anak senang. Yang pasti ngajar ya sudah selesai. Nah, itu kadang-kadang pola kita. Tapi sejak pendidikan guru penggerak, saya menyadari bahwa pengajaran yang berpusat pada guru itu kadang-kadang dikatakan salah, karena kita tidak memberikan kebebasan pada anak untuk mengungkapkan atau memberikan pendapat atau ide-idenya. Nah, di sini setelah kita mempelajari pendidikan dalam guru penggerak, kita harapkan murid-murid kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernara kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Di situ yang kita harapkan Indonesia mewujudkan profil Pancasila. Semoga masa yang akan datang dan dari mulai sekarang akan terwujud profil pelajar Pancasila. Itu saja yang saya sampaikan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kepada rekan-rekan sejawat, kalau ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan Bu Asna. Jadi tanggapan saya di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu bahwa proses pembelajaran harus kita laksanakan itu bahwa kita harus berpihak pada anak. Ya. Karena proses pembelajaran itu berpihak pada anak, jadi kita melatih, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau ide-ide yang kreatif dan berinovatif selama dalam proses belajar itu sendiri. Ya. Saja tanggapan saya. Terima kasih Bu Asna. Benar. Benar Bu Asna. Kalau kita berpihak pada anak, proses pembelajaran berpihak pada anak itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kita bisa melatih si anak, melatih murid-murid kita untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat-pendapat, sekaligus mereka bisa belajar lebih kreatif dan berinovatif, sehingga tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Ada lagi? Tidak ada? Oh, silakan. Saya akan melanjutkan budaya positif. Budaya positif
yaitu satu, perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Yang pertama kali kita lakukan adalah sekolah. Apakah sekolah kita lingkungannya nyaman? Apakah sekolah kita lingkungannya menyenangkan bagi si anak? Dengan lingkungan yang menyenangkan, dengan lingkungan yang nyaman, maka anak-anak akan mendapatkan suasana yang merdeka, berpikir atau bertindak secara tanggung jawab. Itu yang diharapkan. Jadi sekolah dulu, sekolah nyaman, sekolah menyenangkan, itu yang diharapkan. Terus disiplin positif. Dalam budaya kita kadang-kadang ada kata-kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, karena mereka terpaksa melakukan disiplin itu dengan terpaksa tidak datang dari diri sendiri atau internal. Kadang-kadang itu. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan anak yang disiplin atau suasana yang nyaman, maka harus disiplinnya yang lebih kuat dulu. Pola disiplin dulu yang lebih kuat, yang kita utamakan agar proses pendidikan kita itu bisa berjalan dengan lancar. Terus motivasi perilaku manusia. A. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi perilaku manusia A, B, C. Ada 3 perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini adalah mereka melakukan pola perilaku yang sangat paling rendah. Mereka melakukan disiplin karena takut mendapatkan hukuman. Itu jangan sampai anak-anak kita melakukan disiplin datang tepat waktu karena takut mendapatkan hukuman. Ini adalah pola atau perilaku yang sangat-sangat rendah. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Mereka melakukan disiplin atau datang tepat waktu karena ada imbalan atau hadiah. Mungkin kalau wali kelasnya kalau datang terlambat akan mendapatkan hadiah. Nah, itu motivasi internal, bukan motivasi dari diri kita. Yang 3, untuk menjadikan orang-orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang ada. Nah, ini adalah paling penting, yaitu motivasi perilaku manusia yang ketiga. Kita sebagai manusia kita bisa melakukan disiplin, tetapi datang dari diri kita, bukan dari orang lain, bukan karena dapatkan imbalan, bukan dapatkan hadiah, tetapi kita melakukan disiplin itu karena datangnya dari diri sendiri. Nah, itu yang paling motivasi perilaku manusia yang paling sangat baik. Lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas. Misalnya dalam kelas kita melakukan kesepakatan kelas. Misal kita dalam warga kelas kita buat kesepakatan, kita tulis apa-apa kesepakatan kita di dalam kelas. Misalnya datang tepat waktu. Yang kedua, misalnya seluruh siswa atau warga kelas itu harus piket, menjaga kebersihan. Nah, di situ keyakinan kelas, kalau misalnya datang tidak tepat waktu, dia yakin akan mendapatkan hukuman. Nah, yang kedua misalnya kalau tidak piket, dia kelasnya akan menjadi kotor. Nah, itu keyakinan kelas. Terus lanjut, kebutuhan dasar manusia. Manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kalau bertahan hidup pasti kita berpikir ini kebutuhan primer, yaitu makan, minum, pakaian, dan perumahan. Ada lagi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini adalah kebutuhan rohani atau fisiologi. Dari kerabat, dari teman, bisa dari pasangan hidup, dan bisa. Contoh, Doni mengambil bekal temannya karena Doni ingin diperhatikan. Nah, itu salah satu cinta dan kasih. Terus yang ketiga, kebebasan. Kebebasan ini adalah kemandirian. Ada contoh misalnya Doni selama ini membawa bekal dari ibunya, tetapi Doni tidak mau lagi membawa bekal dari ibunya karena ia ingin meminta bekal dari teman-temannya, karena bekal dari teman-temannya itu beraneka ragam. Itu termasuk kebebasan, kebutuhan manusia. Kesenangan ini berupa senang, ketawa, bermain.
sosial. Ada lagi contoh, Doni senang mengganggu temannya karena Doni senang melihat ekspresi ke temannya. Karena kalau temannya marah atau kesal, dia lucu melihat ekspresi mukanya. Itu termasuk juga. Baru yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kekuasaan. Kekuasaan ini dalam kelas sering kita lihat bahwa anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang terampil, nah itu dia biasanya menguasai kelas tersebut. Itu sering kita lakukan. Kita lihat. 5. Posisi kontrol guru. Penghukum. Ada posisi kontrol guru yaitu penghukum. Suaranya lebih keras, terus dia sering memainkan hukuman secara fisik atau verbal. Kata-kata yang keluar adalah patuhi aturan saya atau awas. Terus kamu selalu salah. Itu kata-kata yang keluar dari seorang penghukum. Ada lagi yang kedua, pembuat orang bersalah. Kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak memberitahu kamu, lebih lembut nadanya dari si penghukum. Terus lagi teman. Seringkali guru di posisi sebagai teman. Dia tidak menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid dengan melalui persuasi. Kata yang keluar, ayo bantulah demi bapak ya. Terus ayo ingat bantuan bapak selama ini. Sering kita lakukan, kita di posisi sebagai teman. 4. Monitor atau pemantau. Guru di sini sebagai pengawas, mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Kata yang keluar, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah itu sebagai pengawas, pemantau. Terus yang kelima, posisi mentor di mana guru tersebut itu bersama siswa bersama-sama mempertanggungjawabkan apa yang siswa lakukan, terus mencari solusi permasalahan yang ada di siswa. Kata-kata yang keluar, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dari kelima posisi kontrol guru, yang paling baik adalah kita sebagai manajer, kita sebagai mentor, di mana kalau anak mempunyai masalah, kita suruh dia memecahkan masalah, memperbaikinya dan bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Itu adalah yang ketujuh. Yang ketujuh, restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembalikan kepada kelompoknya atau kelasnya. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran. Restitusi mencari kebutuhan dasar. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu ciri-ciri dari restitusi, yaitu 10. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata yang keluar, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus yang kedua, langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah itu ada tiga segitiga langkah-langkah restitusi. Restitusi itu sering kita lakukan dalam keseharian kita belajar. Anak-anak melakukan kesalahan, kita panggil, kita selesaikan, disuruh anak tersebut menyelesaikan bertanggung jawab atas kasus yang mereka buat. Nah itu termasuk restitusi, itu termasuk teori restitusi. Kita selama ini mungkin tidak tahu kalau itu yang kita lakukan dalam memproses anak itu adalah teori restitusi. Ada 3 langkah, yang ketiga langkah itu bisa kita lakukan 2, bisa kita lakukan 3, bisa kita lakukan 1. Asal permasalahan itu selesai, permasalahan itu anak tersebut menyelesaikan masalah itu bertanggung jawab dengan kasus yang mereka lakukan. Terus lagi kita kembalikan pada kelas. Nah itu termasuk restitusi.
Nah, mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan restitusi, tapi kita tidak tahu kalau tahap-tahap atau langkah-langkah yang kita lakukan itu termasuk restitusi. Baiklah, untuk budaya positif sudah saya jelaskan, saya sudah sosialisasikan. Silakan kepada rekan-rekan sejawat yang ada bertanya, yang mengadakan pertanyaan atau tanggapan, silakan. Ya, Berita, silakan. Ya, baiklah. Seringkali kita temui dalam proses pembelajaran, murid-murid pada saat kita mengajar ada yang membuat ulang atau masalah, seperti mengganggu temannya yang sedang menulis. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Apa benar itu, Bu Eva? Benar, sangat benar. Karena kadang-kadang anak buat ulang pada saat kita mengajar, kadang-kadang dia membuat ulang ada motivasinya. Nah, motivasinya apa? Kebutuhannya apa? Dia senang kalau kita perhatikan, termasuklah cinta kasih seorang guru. Nah, benar itu Berita. Ada lagi? Ya, silakan Bu Neti. Berarti Bu ya, ternyata selama ini kita sering atau dalam memecahkan masalah-masalah atau kasus yang dilakukan oleh siswa dan siswi kita menggunakan langkah-langkah restitusi, tetapi kita tahu kalau itu merupakan teori restitusi. Ya, benar. Dalam keseharian kita telah memecahkan masalah. Kadang-kadang anak-anak membuat masalah, kita pecahkan, kita selesaikan, kita suruh dia bertanggung jawab. Nah, itu adalah teori restitusi. Nah, selama ini kita tidak tahu, oh ini. Nah, dalam dunia pendidikan ternyata itu sudah ada di semboyan Ki Hajar Dewantara, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bahwa selama ini kita melakukan itu. Nah, itu saja. Yang ada lagi silakan Bapak Ibu yang untuk bertanya atau memberikan tanggapan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Tidak ada. Terima kasih rekan-rekan. Kita telah bersosialisasi, telah memberikan sosialisasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Dan saya harapkan kepada teman-teman kita sebagai guru kita bisa mewujudkan profil Pancasila yang diharapkan oleh negara kita. Semoga yang masa akan datang kita menjadi guru yang lebih hebat, guru yang tetap semangat untuk mengabdi pada nusa dan bangsa dan mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.